Salama, saya Nela Marfiani. Saya Kayla Anastasia. Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman and all. Why me crack that soldier? 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 Why soldier boy, I been it. A few moments later. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meminta waktunya sebentar? Ya, bisa. Saya Citra Dewi Ayu Andraini dari kelas PB 1 ingin mewawancari Bapak tentang asal-usul cerita Tambak Romo. Bisa memperkenalkan diri? Ya, nama saya Pak Ahmad Rosni, asli Berduk sini. Bisa ceritakan tentang asal-usul Tambak Romo? Kalau cerita untuk sampai detail itu kan tidak ada sejarah yang dibukukan dah, Mbak. Jadi terkesan menurut kaum awam sejarah dari Tambak Romo itu asal mulanya dari serial Ramayana pewayangan ya. Asal mulanya dari Prabu Romo Wijoyo ketika itu punya istri namanya Dewi Sinta, ketika itu punya prajurit Ngalangkot itu prajurit namanya dari pasukan Muyuk, katakan pasukan Anilo, Anggudo, Anomet dan sebagainya. Dan saat itu kemudian Prabu Romo Wijoyo itu membangun namanya Tambak Romo untuk mengairi persawahan Bapak Ani. Nah, ketika itu semua pasukan dari Prabu Romo Wijoyo yaitu Muyuk semuanya dari Poncowati, dari Poncohadot dikelompokkan jadi satu untuk menggugurkan di antara gunung untuk membendung itu bendungan namanya Tambak Romo. Dan setelah itu punya tugas yang kedua yaitu ketika Dewi Sinta dicuri, ketika itu yang menggagalkan adalah Anoman si Kedai Putih. Sejarah itu tidak ada sejarah yang dibukukan, sejarah mitos entah itu benar atau tidak. Semesti kalau sejarah terkaitan dengan Watu Payung, mungkin Watu Payung secara real itu sejarah, cuman Watu Payung itu adalah batu yang sekitarnya dikikis oleh air suapat saat banjir. Nah, ketika itu terus batu yang di atasnya ketika mencuap ke atas dan sekitar itu kan pada dikis dan semua ada di terangkat rata seperti payung itu tidak ada kisah-kisah. Nah, di situ juga ada namanya batu dinamakan di sebelah atas Tambak Romo itu namanya Kalimbakung. Mbah Kung adalah Mbah Kakung. Mungkin dari awal-awalnya ada sebuah cerita itu mitos, entah ada sejarah yang dibukukan itu saat itu ada namanya Mbah Kakung yang pengabdi di situ ada batu seperti batu kodok luas kurang lebih hampir satu kotak itu ditempati dengan Watu Kodok. Nah, saat ini mungkin sejarah Tambak Romo itu tidak mungkin sejarah yang real atau akurat, tidak mungkin ya, mungkin sejarah menurut orang awam biasanya itu ada rentetan dari Prabu Romo Wijoyo. Teman-teman sudah paham kalau lihat tentang sketsa sejarah wayang itu mungkin paham. Itu penjelasan kami, umpama ada kurang lebihnya kami minta maaf sebab saking pengetahuan kami yang sebatas itu mudah-mudahan jadi celah untuk ruang sejarawan untuk anak-anak kita semua. Itu Katanya ada batu berbentuk payung, apa benar? ya, tadi kan saya sudah bilang batu berbentuk payung memangnya ada, tapi bukan termasuk sejarah. Batu ini asal mulanya dari sungai, di tengah sungai. Nah, ketika itu sungai mulai sekitarnya dikikis banjir. Nah, dikikis banjir itu akhirnya batu yang di atas batu itu kan menyuap ke atas, menjulang ke atas. Nah, seperti batu payung itu tidak ada kisah-kisah yang akhlak, cuma sekitar kata orang. Nah, kalau saya ungkap secara kata orang itu kan banyak salahnya timbang benernya. Nah,
makanya saya harus ekstra hati-hati arah pembicaraan ini bukan bicara yang diduga-duga, cuman sekedar cerita-cerita untuk mengisi di sekolah lah gitu. Bagaimana pandangan Anda tentang Tambak Romo? Kalau pandangan Tambak Romo itu sebelah bawahnya itu ada sebuah gua ya. Padahal sebelum Tambak Romo itu di bawah aliran sungai itu waktu tempo zaman Jepang sudah ada namanya tambak yang dibangun oleh Jepang. Nah saat itu Jepang sempat membuat gua sebelum jadi, sudah hari esok sudah menyingsing matahari, rencananya gua itu sampai dijebloskan ke belakang SD Ujung Batu belakang balai desa itu. Cuman sang waktu yang terbatas makanya tidak jadi selesai. Cuma di situ ada mitos sejarah, ada ular dan sebagainya. Bahkan teman-teman pendatang itu sudah pernah melihat. Dulu katanya pernah dijadiin wisata, tapi sekarang kenapa tidak jadi? Oh, agrowisata itu harus dikuasai oleh tim-tim khusus ya lah. Kalau agrowisata aset jalan pun tidak mendukung, terus tempat-tempatnya pun tidak luas atau akurat, mungkin yang kurang signifikan bagi wisatawan gitu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak.